Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Masih lemas ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik, sehat, luar biasa. Berarti kalau baik, sehat, luar biasa terpancar juga di wajahnya ya. Berarti semua dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau satu orang maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari, Grace. Ibu teman-teman sekalian, saya akan meminta berdoa dan membaca dalam surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan keimanan dalam pagi hari ini. Dan kesempatan ini kami melakukan kegiatan kami sebagai pelajar maupun pengajar. Utuslah Roh Kudus memperoleh hati dan pikiran kami. Semoga apa yang diberikan oleh ibu guru kami dapat kami kerjakan dengan baik. Nama yang kuduskan puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, Grace. Iya. Nah, Ibu mau lihat dulu ya kerapiannya pada pagi hari ini. Sudah rapi belum bajunya? Sudah rapi belum? Kanan kirinya sudah bersih belum? Sudah ya? Sudah ada sampah ya. Hari ini luar biasa. Kelasnya juga bagus, rapi, tidak ada sampah, semua sudah disapu dengan baik. Kalian juga cantik-cantik dan ganteng. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, Ibu akan cek kehadirannya ya. Ada yang tidak datang hari ini? Hadir semua. Ya, luar biasa. Ibu panggil dulu ya. Agustina Seru. Hadir Ibu. Birnus Valentinus. Hadir Ibu. Egidius. Hadir Ibu. Geni Neva. Henrikus Ola. Hadir Ibu. Maria Bunga Musa. Hadir Ibu. Maria Clarita Sama. Maria Dona. Hadir Ibu. Maria Hirafina. Hadir Ibu. Maria Octaviana Barat. Hadir Ibu. Marius Gawanaga. Hadir Ibu. Markus Junior. Hadir Ibu. Nicodemus. Hadir Ibu. Reynoldus. Hadir Ibu. Simplicius. Hadir Ibu. Stefanus Bata. Hadir Ibu. Thomas. Hadir Ibu. Veronica. Hadir Ibu. William Hadir Ibu. dan Joseph Junior Lengo. Oke, semua sudah dipanggil? Sudah. Terima kasih. Nah, hari ini kita belajar tentang pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi AI ya. Ini dia. Kita belajar dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik. Ibu mau bertanya ya. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai pokok materi pembelajaran kita pada hari ini tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi AI, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mendengar istilah kecerdasan artifisial atau disingkat dengan AI? Pernah? Ya. Pernah kalian dengar ya? Apa yang kalian dengar? Kira-kira apa yang langsung terlintas di pikiran kalian ketika mendengarkan kata AI? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Terus apa lagi? Kira-kira? Kira-kira apa? Teknologi. Bagus. Apa lagi? Teknologi buatan. Teknologi buatan, informasi buatan. Ya, apa lagi? Aplikasi buatan. Aplikasi. Terus apa lagi? Kemudahan. Ya, ya kan? Nah, itu dia. Nah, lalu pernahkah kalian menggunakan AI? Pernah. Nah, apa yang pernah kalian gunakan AI-nya? Membuat Misalnya Meta itu yang kalian gunakan WA ya, Meta AI. Lalu
bidang pendidikan. Kalian sebagai siswa menggunakan AI untuk kebutuhan pembelajaran, ya toh? Baik. Seberapa sering kalian menggunakan AI? Seberapa sering? Setiap hari. Setiap hari? Ya, kalau ada tugas, cari. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak mengerti, cari. Nah, dengan kamu menggunakan itu, kamu mendapatkan apa dari AI itu tadi? Penggunaan AI. Informasi, jawaban, lalu kemudahan, ya kan? Lalu apa lagi? Kira-kira butuh waktu yang lama nggak mendapatkan jawaban setelah kamu cari di AI? Langsung cepat kok? Kehebatan atau kecanggihan daripada AI. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya murid mampu menerapkan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas spesifik. Tugas ini kan macam-macam, ya. Kalau dalam konteks pembelajaran kita nanti apakah kita menggunakan membuat tugas, membuat poster, atau membuat sebuah naskah, atau membuat video dan lain-lain. Itu maksud daripada tugas spesifik ini, ya. Murid itu berarti kamu harus mampu menerapkan atau menggunakan AI tadi, kolaborasi perangkat kecerdasan AI. Nah, sekarang sebelum kita lagi masuk lebih jauh lagi, kita pretest dulu. Ya, pretest itu adalah mengukur kemampuan, asesmen untuk mengukur kemampuan pengetahuan kamu mengenai AI tadi. Silakan gunakan HP-nya, kita scan barcode di depan. Gunakan HP-nya. Ya. Gunakan HP-nya. Pakai pindai. Ada pindai toh? Pakai kamera, pindai. Terus ini HP-nya. Ya, sini. Ini udah masuk di biru sudah masuk. Masuk ibu. Tulisannya masukkan. Langsung masuk itu. Iya. Yang tadi sudah masih begitu. Oke. Yang masuk silakan kerjakan studionya. Ya. Pindah deh. Kasih ke itu. Dibaca baik-baik. Irnus Tasya sudah masuk. Ibu sudah. Sudah. Isi nama kamu. Tapi nanti kan. Masukkan namanya, jangan lupa ya. Iya, kerjakan dijawab. Itu 1 menit setiap soal. Dibaca baik-baik, ya. Ya. Siapa yang sudah bisa masuk? Biru sudah masuk, Tasya sudah. Tasya tidak sudah. Tasya siapa? Siapa punya Tasya itu yang tadi setelah 11? Nama lengkapmu, masukkan nama lengkapnya. Sudah.
lengkapnya ya. Baca baik-baik. Kalau ada kata-kata mainkan sekarang, klik gitu ya. Iya, langsung kerjakan. Baca baik-baik soalnya. Kita baca. Sampai full tulisan. Coba. Klik itu ya. Jadi apa ini? Kamu ada pelajaran. Baca baik-baik ya. Nah, Geno. Jangan bersikap-sikap Geno. Yang belum bisa masuk? Iya. Salah. Gak apa-apa. Namanya pretest. Pretest itu kan mengukur kemampuan kamu di awal, toh. Kamu kan belum tahu ini pembelajarannya seperti apa. Jadi kamu jawab, mengukur kemampuan kamu. Seberapa tahu kamu tentang kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini. Ya? 2 menit lagi ya. Apa contoh ramai? Baik ya. Waktu kita sudah habis ya untuk mengerjakan kuisnya. Gak apa-apa ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya ya. Semua perhatikan ke depan. Kita mau menonton video pembelajaran ya. Pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan membuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau konten K-pop misalnya,
akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau
mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Ya. Kita sudah menonton tayangan video ya tentang apa itu AI. Ya. 10 menit video pembelajaran tadi, tayangan tadi. Nah, setelah kamu menonton tayangan video tadi, silakan tugasmu sekarang adalah menulis kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari tayangan video tadi. Apa yang kamu dapatkan, informasi apa yang kamu dapatkan tentang AI tadi. Kemudian AI itu bisa digunakan atau diterapkan pada bidang apa saja. Tadi ada banyak loh. Ya. Ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang apa tadi lagi? Keuangan, pertanian, keamanan, kesehatan, lingkungan ya toh. Nah, silakan kamu tulis di bukumu ya hasil kesimpulannya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ibu minta. Nampak tidak? Mendengar tidak apa yang disampaikan melalui video pembelajaran? Seperti manusia, dia dapat yuk kita presentasi dulu temannya, maju ke depan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari tayangan video tadi? Silakan maju. Kesimpulan apa? Maju ke depan. Teman-teman yang lain kita memperhatikan temannya ya. Kita memperhatikan suaranya yang kuat ya. Kesimpulan yang dapat saya ambil untuk mencari materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah,
Salah satu yang kesimpulan yang dia ambil dalam tayangan video tadi berarti dikaitkan dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan temannya di sini kan kamu sebagai siswa atau sama. Nah, AI yang dia gunakan itu biasanya dalam hal mencari tugas atau informasi ya. Nah, kalau biasanya kan kamu dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru supaya memudahkan kamu untuk mencari jawabannya, kamu menggunakan AI tadi kan, AI Gemini ya. Nah, untuk mencari tugas tadi. Lalu apa lagi? Itu saja dulu. Itu kedokteran. Di bidang kedokteran tadi, di bidang kesehatan. Memanfaatkan teknologi untuk apa? Mendeteksi penyakit. Membantu dokter yang akan kita cari di teknologi. Iya, yang berhubungan dengan kesehatan dari bantu memudahkan dokter untuk mendeteksi penyakit apa yang diderita oleh si pasien. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan untuk teman kita. Yuk. Ya. Ya. Yang berikutnya kamu. Ya. Yuk. Salah. Tadi kesimpulan apa yang bisa kamu ambil tentang apa itu AI? Teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Oke, kata temanmu, AI itu adalah teknologi, toh? Ya, teknologi yang memungkinkan mesin. Jadi AI itu adalah mesin peniru dia. Ya, mesin yang meniru kemampuan kognitif daripada manusia. Kan yang punya kemampuan kognitif itu kan manusia, toh? Ya. Jadi diciptakanlah AI. AI ini mesin peniru kognitif manusia yang tujuannya untuk mempermudah manusia. Nah, kognitif manusia itu kan seperti belajar terus memecahkan masalah dan mengambil keputusan atau membuat keputusan. Jadi AI itu dia akan belajar terus. Ya. Kalau sekali kita cari, nanti kita cari lagi, dia semakin mengupgrade dirinya, mencari data-data jawaban-jawaban yang lebih benar. Itulah AI. Ya, kita berikan tepuk tangan buat kita. Terima kasih ya. Ya. Lanjut yang berikutnya. Nadia sudah? Iya, kamu. Kita dengarkan dari Maria Dona ya. Silakan kamu jelaskan kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari tayangan ini tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan hasil pengamatan saya dari video yang saya nonton, saya membuat kesimpulan tentang AI. Jadi AI adalah kecerdasan buatan yang diterapkan ke dalam mesin, terutama pada komputer dan handphone untuk membantu manusia. Tujuan diciptakan AI adalah yang pertama, menyelesaikan tugas dengan cepat, dapat mengakses data yang benar, dapat mengenali wajah seorang dengan jelas, dapat menciptakan filter yang sesuai dengan wajah seorang, dan yang berikutnya memperoleh informasi dengan cepat. Dampak atau bahaya yang disebabkan oleh penggunaan AI yang berlebihan, yang pertama, mengandung bias. Yang kedua, risiko keamanan privasi. Yang ketiga, malas dan maunya hanya serba instan saja. Ketiga, kehilangan. Yang berikutnya, kehilangan pekerjaan. Dan yang paling penting adalah kecanduan. Kemudian, kegunaan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang kesehatan, mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh. Yang berikutnya, bidang pertanian, pencegahan hama dan penentuan hasil panen. Kemudian dalam bidang pendidikan, mempercepat proses belajar mengajar. Dalam bidang keamanan, mengawasi gerak-gerik manusia dalam sebuah sistem, misalnya CCTV. Berikutnya dalam bidang keuangan, keamanan uang agar tidak terjadinya pencurian. Dan yang berikutnya bidang lingkungan, dapat menentukan perubahan iklim dan cuaca. Sekian
Sekian kesimpulan yang saya ambil berdasarkan pengamatan video yang saya sampaikan. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk nah, temannya lebih banyak ya yang dia jelaskan tadi. Mulai dari AI, kecerdasan buatan toh, yaitu mesin kan, sama tadi dengan yang disampaikan oleh teman yang sebelumnya, yaitu mesin yang bisa seperti meniru kehidupan kognitif manusia tadi. Pada umumnya digunakan pada perangkat apa tadi dikatakan oleh si Dona? Komputer dan handphone. Ya, kalau di handphonemu itu kamu ada yang pakai, kalau buka handphone pakai sidik jari? Ada. Ada juga pakai detektor face, pakai detektor pendeteksi wajah. Ada? Nah, begitu didekatkan ke wajahnya maka langsung terbuka kuncinya. Tangannya juga ditempel langsung terbuka. Itu kan artinya penggunaan apa itu? Penggunaan AI tadi. Ya. Terus kalau kita foto, kan sekarang sudah banyak filter AI juga. Lalu apa lagi? Tadi yang di Facebook ya, kalau kita biasa berfoto terus kita tandai teman kita, sebelum kita mau tandai dia kan ada detektor face-nya dulu nih. Dia udah tahu nih, ini wajahnya si A, wajahnya si B, ya toh? Nah, lalu kalau kamu misalnya sering buka musik di Spotify, YouTube, yang kamu tonton dan lain-lain. Biasanya kalau kamu suka Korea, maka nanti yang akan muncul video rekomendasinya pasti tentang Korea tadi. Karena itu video-video yang sering kamu buka. Ya, kalau misalnya nanti di Google di pencarian tentang apa? Misalnya tentang bagaimana bahaya sampah plastik pada lingkungan, pasti yang akan keluar rekomendasi kata-katanya pasti itu yang keluar. Ya, itu artinya apa? Artinya AI yang bekerja di dalamnya. Seperti itu. Lalu temannya juga tadi sampaikan bahwa penggunaan AI itu dapat digunakan dalam beberapa bidang. Tadi dia udah kasih tahu bidang kesehatan, pertanian, apa lagi? Pendidikan, keamanan, dan lain-lainnya. Oke, Ibu rasa kesimpulan mengenai tayangan video tadi semua sudah paham ya? Sepakat tidak? Semuanya sama tidak? Maksudnya apa yang disampaikan oleh ketiga teman tadi sudah mewakili? Sudah ya? Sudah dapat ya? Oke, baik, kita tepuk tangan, kita tepuk tangan. Oke, selanjutnya kamu berdiri dulu semua. Berdiri dulu, kita mau ice breaking. Ya, breaking. Kan udah kelihatan di wajahnya tadi sudah ada tulis, sudah ada disuruh buat kesimpulan. Mukanya semua begini-begini. Ada yang begini, ada yang ngantuk, ada yang macam-macam. Hei, ayo berdiri. Marianus ya. Oke, silakan lihat ke sini. Ice breakingnya begini. Kita mau tepuk tangan. Ya. Ibu jadi lupa. Iya, ibu jadi lupa. Ya. Tepuk semangat kita ya. Nanti ibu contohin. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Ayo sama-sama ya. Oke. Ya. Sudah? Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat.
Ini tadi ya. Ini tadi yang kamu sudah Ibu suruh cari, ya, Ibu suruh mengukur kesimpulannya. Apa itu AI? AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan buatan, yaitu sebuah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan apa? Menciptakan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia, seperti misalnya belajar, lalu memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memahami bahasa. Serta AI ini dapat bertindak secara mandiri. Ya, AI memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk melakukan tugas-tugas kompleks, mulai dari mengenali gambar, apalagi menghasilkan konten kreatif, hingga memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Jadi sudah paham ya apa itu AI ya? Sudah? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana AI bekerja? AI itu kan adalah mesin tadi kan? Mesin. Dasar mesin itu seperti apa? Nah, kecerdasan artifisial atau AI ini belajar dari data yang diberikan. Kamu kan membuka Gemini, membuka Cici atau ChatGPT, lalu kamu masukkan kalimat perintahnya kan di dalam, tolong buatkan saya ini. Apakah yang dimaksud dengan ini? Ya seperti itu toh. Kalau kurang puas kamu cari lagi dengan kalimat yang lain, ya kan? Nah ini dia. Jadi belajar dari data yang diberikan melalui algoritma. Proses ini memungkinkan AI untuk mengenali pola, lalu membuat keputusan dan meningkatkan kemampuan seiring waktu berdasarkan pengalaman. Semakin sering kamu menggunakan AI tadi dengan mencari pencarian atau kalimat perintah atau promptnya, maka AI itu semakin belajar dia, semakin mengupgrade dirinya, sehingga kemampuan daripada AI itu semakin meningkat berdasarkan pengalamannya tadi. Paham sampai di sini? Oke, lanjut lagi ya. Nah, langkah-langkah kerja AI. Yang pertama itu ada apa? Sebenarnya ada pengumpulan data ya. Pengumpulan data. Lalu yang berikutnya ada pemrosesan data. Lalu pembelajaran mesin dan pengambilan keputusan. Itulah langkah-langkah kerja daripada AI tadi. Nah, yang berikutnya lagi ada peran data dan algoritma dalam AI. Ya, data training, data yang banyak membantu melatih model AI, lalu algoritma pembelajarannya mengatur proses pembelajaran untuk hasil yang akuratnya. Seperti itu ya. Nah, jenis-jenis AI berdasarkan aplikasi. Apa yang pertama? Computer vision, yaitu memproses dan memahami gambar ataupun video. Ya, contohnya mendeteksi wajah, ya begitu ya. Nah, lalu apa lagi? Yang kedua, natural language processing, yaitu memahami dan memproses bahasa manusia. Contohnya ChatGPT, ya. Lalu robotics, AI untuk menggerakkan dan mengontrol robot, ya. Robotics. Lalu expert systems, memberi saran atau keputusan berdasarkan basis pengetahuan tertentu. Lalu yang terakhir ada machine learning dan deep learning, yaitu membuat model dari data untuk prediksi dan pengenalan pola. Tadi kan waktu tayangan video kita kan ada mendengar bahwasanya AI itu digunakan dalam bidang otomotif, mobil. Kalau di Cina, di luar negeri, itu mobil sekarang taksi-taksi itu tidak pakai supir. Ya, tidak pakai driver dia. Otomatis. Nah, otomatisnya itu apa yang berperan menggerakkan mobil itu? AI. Iya, AI tadi itu, mesin pintar tadi. Ibu, nanti gak takut dia nabrak. Ibu, gak takut dia masuk jurang. Dia sudah dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga di dalam sistemnya sudah dibuat
Tidak boleh, misalnya ada sensor manusia pas lewat dia langsung tiba-tiba ngerem. Itu sudah disetting. Tidak boleh belok kiri sembarangan. Pokoknya itu sudah di sistem melalui aplikasi AI tadi. Sehingga banyak mobil-mobil canggih, ya, tanpa awak, tanpa supir tadi, tanpa driver tadi, ya. Lanjut lagi kita. Nah, kalau tadi kamu itu sudah melakukan pretest sendiri di awal tadi kan pretest yang kita scan barcode tadi. Lalu kamu juga sudah ibu suruh untuk mengerjakan menarik kesimpulan dari tayangan video tadi. Nah, yang sekarang ini adalah tugas diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini ada LKPD-nya. Lembar kerja serta didik. Ya. Di sini satu kelompok itu 3 sampai 4 orang. Kamu ada berapa orang ini? 20 toh? Berarti satu kelompok 4. Berarti 5 kelompok. Ya? Ini 4 ya, bisa toh? Ya? Ini kalian satu kelompok 4 orang. Satu kelompoknya 4 orang. Ini gak apa-apa, ini kamu 3 juga gak apa-apa. Satu kelompok aja. Ini satu kelompok kan 3 sampai 4 orang kan? Ini pas mereka biar 4. Kalian yang lain 3-3. Ya. Silakan ya. Nah, ayo cepat. Sekarang dulu berkelompok. Ayo dulu berkelompok. Ini kamu kalian maju ke depan. Sini. Oke. Setiap kelompok ini kan tadi sini cepat Firmus. Bawa dengan kursi. Bawa dengan HP-nya, bawa dengan kursi, bawa dengan catatannya. Jadi begini ya, kamu bisa lihat di bahan yang ibu bagikan ke kalian. Coba perhatikan berikutnya. Ya, oke. Ya. Dan bentuk kelompok berisi 3 sampai 4 siswa untuk kita lakukan ya. Lalu sekarang topiknya ataupun pembelajaran kita ini tadi kan di awal adalah siswa mampu menerapkan kolaborasi AI untuk tugas spesifik, ya toh? Ya di awal tadi. Nah, tugas spesifik ini ibu menyuruh kalian ya memberikan tugas kepada kalian untuk memanfaatkan perangkat AI untuk membuat produk digital sederhana. Ya. Nah, produk digital sederhana ini kamu bisa menggunakan alatnya melalui ChatGPT ataupun Canva. Ya. ChatGPT ataupun Canva bisa menggunakan laptop dan juga handphone. Ya. Untuk ChatGPT-nya kamu bisa menggunakan untuk mencari ide. Lihat di situ ada ibu tulis itu di LKPD-nya untuk mencari ide dan membuat teks penjelasan atau skrip presentasi bisa. Lalu yang kedua, kamu juga bisa menggunakan Canva. Canva itu kamu bisa membuat poster ataupun infografis ya ataupun juga presentasi bisa ya. Nah di sini kamu produk yang akan kamu buat itu adalah tentang buatlah kampanye kesadaran lingkungan bertema apa saja, bebas ya. Tapi di sini ibu contohkan, misalnya contohnya kurangi sampah plastik, boleh misalnya selamatkan bumi ini, ya sekolahku hijauku sekolahku, macam-macam ya, boleh apapun saja kesadaran lingkungan. Lalu gunakan ChatGPT untuk membuat ringkasan materi. Buka dulu ChatGPT-nya, nanti ketik di situ mau materinya seperti apa, prompt-nya seperti apa, kalimat perintah yang mau digunakan apa, ya. Apakah kalian mau membuat poster? Boleh. Lalu bisa juga gunakan Canva AI membuat poster digital ataupun presentasi tentang suatu bidang tertentu.
Boleh diskusikan bersama kelompokmu ya. Di kelompok itu ada yang berperan sebagai penulis, ada yang berperan sebagai editornya ya. Kerjasama, tidak ada yang duduk tenang-tenang, semuanya kerjasama. Nanti tiap kelompok mencatat setiap langkah-langkah yang dikerjakan sampai mendapatkan hasil yang baik ya untuk membuat posternya. Lalu di sini juga ada kriteria penilaiannya ya. Apakah kamu memahami? Jika kamu memahami dan memanfaatkan ChatGPT maupun Canva dengan sesuai fungsinya, maka nilainya penuh 4. Kamu menghasilkan poster yang menarik, nilainya 4. Setiap anggota bekerja, nilainya 4. Kolaborasi tim, nilainya 4. Penyajian nanti dan presentasi di depan penyajiannya kalau kamu kerjasama yang baik itu juga 4. Jadi di sini ada rubrik penilaiannya ya. Jadi kamu bisa untuk mendapatkan nilai yang baik, ya hasil yang baik, kamu bisa melihat di bagian selanjutnya. Jelas ya? Nah di bagian belakang lembaran ketiga ini ada lembar jawabannya. Nanti kamu tulis di situ nama kelompokmu ya. Nama kelompoknya kalau 4 orang tulis 4 orang, kalau 3 orang tulis 3. Lalu di sini buat tahapannya, misalnya membuat poster tentang temanya apa, lalu tahapannya seperti apa. Pertama, kami mau buat kalimat cerita dulu atau form dulu di ChatGPT, lalu kami nanti dikasih tahu seperti itu. Dulu pada percobaan pertama kami belum mendapatkan hasil, kami mencoba lagi dengan kalimat penting. Boleh ya? Nanti ibu pandu. Siap? Siap. Oke, silakan kerjakan. Ayo. Ini semua ada pakai datanya kan? Ya, silakan ikuti petunjuknya di sini. Bukan ChatGPT, ini dibacain petunjuk kerjanya ini. Bukan ChatGPT. Ayo. Bukan ChatGPT-nya. Ini juga ada kan HP-nya kan? Ya. Ikuti petunjuknya ini. Ini ada petunjuknya ya. Coba dulu ini kan. Ikuti petunjuknya ya. Ya. Ada yang masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Maksudnya baca dulu. Kamu disuruh mau bikin apa di sini? Kamu disuruh bikin apa di sini? Buatlah kampanye yang bisa dalam lingkungan bertema apa saja. Contoh ini sebagai contoh, misalnya tema tradisional plastik. Produk yang dihasilkan bisa poster, bisa presentasi. Jadi yang mau kamu hasilkan itu salah satu, bikin poster atau presentasi. Kalau presentasi jadinya kayak yang dibuat di depan, presentasi. Kalau mau bikin poster nanti berarti dalam bentuk gambar. Nah, ikuti langkah-langkahnya. Pertama, di sini gunakan ChatGPT untuk membuat ringkasan materi ataupun slogan ataupun membuat prompt ini kalimat perintah maksudnya perintah yang kita masukkan di situ. Bisa membuat poster. Bukan ChatGPT-nya, klik di Chrome atau di Google. ChatGPT. Tulisannya ChatGPT ya benar, ChatGPT ya.
Temanya apa? Menarik dulu temanya. Kayak ini kan kurang sensasi. Apa lagi? Tema yang menarik coba. Tema yang menarik. Hah? Contohnya tadi apa ini? Kurangi apa? Pasti. Ini bahasa Indonesia. Kalian mau bikin poster atau presentasi? Nah, coba buat di situ kalimat perintahnya. Pokoknya dari ChatGPT ini kita bisa membuat poster jadinya. Ya, silakan buat dulu kalian. Dicatat langkah-langkah yang pertama itu apa tadi? Pertama membuka ChatGPT. Di mana tadi kalian bukanya? Di Google kah? Di Chrome kah? Nah, setelah itu membuat kalimat perintahnya. Kami mau membuat poster. Petunjuk kalimat perintahnya apa prompt yang digunakan? Kalian, bagaimana kalian? Sudah? ChatGPT-nya tadi sudah? Kalian sudah? Ya, ini langkah-langkahnya saja. Langkah-langkah pembuatannya kamu. Nanti kan jadinya posternya ataupun presentasinya. Kamu tahu poster toh? Posternya kalau kita beli di pasar kan gambar kan? Nah, yang seperti ini yang mau dibuat. Kalau presentasi yang kayak di sana ibu buat itu presentasi. Boleh di Canva, boleh di ChatGPT. Penting kalimat perintahnya benar, sesuai dengan kalian. Jadi langkah pertamanya buka ChatGPT, masukkan kalimat perintahnya, kamu bikin buat poster sederhana, warna latar belakangnya begini, dengan tema seperti ini. Nanti kan ChatGPT-nya akan berpikir itu, dia akan menghasilkan poster, ya. Ayo. Nanti yang temanmu yang lain itu menjelaskan langkahnya. Ayo cepat, yuk. Ayo cepat. Siapa yang sudah? Sudah jadi? Gitu. Maksudnya kan begini. Gunakan hal ini. Kamu produk yang dihasilkan bisa poster, bisa presentasi. Poster pernah lihat poster toh? Pernah. Poster itu gimana? Gambar kan? Ya. Presentasi seperti yang dibuat ini namanya presentasi. Tadi katanya bikin poster toh? Dengan tema apa? Ayo tanam pohon. Aku ketik di sini kalimat perintahnya di sini. Tanyakan saja di sini. Buatlah poster. Nah, kalau suri dulu. Buatlah poster. Poster apa dia? Buatlah poster dengan tema. Kamu mau tema apa tadi? Biar tulis apa rasanya, ya. Ayo, tanam pohon. Kalau sudah kalimat perintahnya langsung klik enter, di oke kan. Nanti keluar dia poster. Kalau rasa-rasanya posternya masih kurang bagus, nanti bisa lagi ditambahkan kalimat perintahnya, ya. Di sini ada yang mau pakai komputer ibu boleh? Di sini. Yuk, sini. Kalian mau pakai apa? Sini. Mau bikin pakai Canva? Sini. Ayo.
Ada yang mau pakai laptop ibu ini di depan ya? Boleh di sini, hanya di sini juga boleh. Coba yang lain kan pakai ChatGPT, mungkin ada yang Canva. Yuk, sini. Ayo sini. Grace, sini. Grace, sini Grace. Kalian Grace. Mana temanmu Grace? Ayo sini kalian. Ayo. Coba bantu. Oh sini yang banyak. Coba pakai Canva ya. Masuk di sini. Sudah pernah pakai Canva kamu? Sudah pernah menggunakan Canva? Sudah? Sudah belum? Sudah, ya. Geser ke sini. Nah, dosanya. Ya. Oke. Coba. Kan kamu mau bikin apa? Poster. Coba dua-duanya ya, poster dengan presentasi ya. Pertama dulu posternya ya. Di sini kan ada ya kan Fato? Sini. Nah, silakan. Kamu ngarahkan ke sini ya kan main. Ya, klik dia satu kali. Ya, sudah. Setelah itu, setelah yang semua. Oke, ya. Kamu mau bikin poster dengan tema apa? Tema apa kalian? Kalau mereka tentang pohon, kalian apa? Tadi itu tentang apa? Tentang lingkungan, toh? Ibu suruh? Iya. Boleh. Bukan. Dia memang prosesnya lama sekali. Jadi harus menunggu dia masih muter kan? Masih muter, iya nggak apa-apa. Dia masih muter. Karena yang mau dihasilkannya kan gambar. Ya, yang dia menghasilkan gambar. Gak apa-apa ya. Oke, sudah. Temanya apa tadi? Temanya apa tadi? Kamu gunakan dulu ChatGPT ya. Ya kan petunjuknya bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat prompt. Prompt itu kan tadi kelima tadi. Oke, buat di situ, buatlah prompt, ketik ya. Oke, dia lagi berproses bukan pakai
Pakai T. Oh, kan pakai T loh. Iya toh, pakai T. Ini katanya. Toh, ini. Ini bisa salin. Bisa salin. Sudah, lalu pindahkan ke sini. Tanpa tadi. Masukkan ke sini. Kontrol V. Kontrol V. Oke. Lalu enter. Oke. Dia akan berproses. Ya. Nah, posternya menjadi. Ini posternya ini. Ini sudah jadi. Ini terus. Jaringannya. Nah ini sudah muncul. Nah kamu mau ambil yang mana, pilih. Pilih poster yang mana. Ini kan ada beberapa ini. Ini ada mungkin ada yang kurang. Ini kayak biasa aja. Mungkin ada gambar orang yang lagi mungut sampah di gunung juga bisa ditambahkan kalau kurang bagus. Atau lihat desain poster lainnya, tinggal klik. Nanti dia muncul lagi desain poster yang lain. Ini memang agak lama karena jaringan juga, ya. Sudah, yang lain sudah? Yang lain sudah? Belum. Kalau sudah, kalau misalnya kamu pilih yang ini, gunakan editor Canva. Gunakan editor Canva, kalau bisa edit di situ, ya. Udah jadi. Sisi loading.
Dan ini ya. Oke. Sudah? Sudah kan? Oke, baik. Kita langsung saja presentasi ya. Poster yang seperti itu. Baik, sudah? Belum. Oke, baik. Baik, sudah? Oke, sudah ya? Kita sekarang mau presentasi. Ibu ambil 2 kelompok ya. Ibu ambil 2 kelompok yang presentasi. Kebetulan sudah ada temannya di depan. Ya. Ayo perhatikan semua ke depan dulu kita. Yuk, kita mau presentasikan. Kebetulan temannya sudah ada di depan tadi mereka menggunakan laptop ibu. Mereka akan mempresentasikan hasil poster yang telah mereka buat di depan ini. Tadi lama-lamanya bagaimana? Coba disampaikan kepada temannya. Ya, silakan. Berdiri. Ayo semuanya perhatikan Niko dan teman-teman. Ayo kita perhatikan temannya ke depan. Silakan Grace dan teman-teman waktunya. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya memilih sementara Musa Grace membaca. Selamat Grace. Baik. Grace. Kalian membuat apa? Disampaikan kepada temannya. Baik, di sini kami membuat poster Ya, membuat poster. yang bertema jagalah kebersihan lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan. Ya, terus. Lalu, bagaimana cara kalian membuat poster itu? Yang pertama sekali kalian lakukan apa tadi? Dijelaskan. Pertama, Yang pertama kami apa tadi? ChatGPT toh? ya mencari di ChatGPT. Nah, buka ChatGPT. Terus, apa yang kalian lakukan di ChatGPT tadi? Memasukkan kalimat perintah atau prompt. Terus, tadi kalian ketik apa? Buat ke atas. Tadi apa yang kalian buat? Kasih tahu di temannya ke atas. Kalian aja tuh. Oke. Tadi kalian ketik apa di prompt pertama? Sampaikan kepada temannya. Yang pertama kami membuat perintah, membuat poster tentang jagalah kebersihan gunung. Ini ya. Lalu Mereka tadi ini kan ChatGPT semua udah tahu toh ChatGPT kan? Nah di situ kan ada yang mau kita tanyakan, silakan tanya. Nah tadi kelompok mereka ini membuatlah prompt, membuat poster tentang jagalah kebersihan
Nah, setelah mereka mengetik atau membuat kalimat perintah ini, lalu mereka tekan enter. Nah, setelah mereka tekan enter, di sini ada promptnya yang dihasilkan di ChatGPT tadi. Lalu apa lagi Grace dan teman-teman? Setelah dari sini kalian apakan? Lalu kami copy, terus ke bawah. Di sini kan ada copy tadi. Ini ada tanda copy. Di sini salin, ya. Ada tanda salin di sini. Ini copy, terus diklik itu. Klik, buka Canva. Buka Canva-nya ini. Nih, ini coba klik di atas, ya. Klik Canva-nya, ya. Oke. Nah, setelahnya bikin aja yang baru dulu. Oke. Buat. Ayo. Oke. Kembali kemana? Kembali ke beranda ya. Lalu apa? Grace, yang berikutnya kenapa yang tadi? Apa yang dipilih dulu di antara tiga ini, Grace? Ada desain, ada template, ada AI. Nah, jelaskan apa yang dipilih dari ketiga itu. Nah, AI Canva. Klik dulu AI Canva-nya. Oke, sudah diklik, baru arahkan kursornya ke bagian kotak yang ada, jelaskan ide Anda. Nah, tempelkan di situ apa tadi? Ctrl V, ya. Ctrl V, enter. Kalau sudah, ini kan sudah nih, baru di enter. Nah, setelah di enter akan muncul di sini. Perhatikan teman-teman, muncul di sini, ya. Nah, dia lagi mencari itu, mengumpulkan beberapa ide, ya. Bisa dilihat toh? Ini nanti akan keluar posternya. Nah, dari poster ini tadi, coba kamu pilih sekarang salah satunya, Grace dan teman-teman. Coba. Yang nomor 4, ya ini. Jagalah. Oh, mereka memilih nomor 2 tadi, jagalah kebersihan gunung. Ya, oke. Silakan habis itu diapain? Gunakan editor Canva. Apabila kamu mau edit kembali, bisa diedit kembali. Ya. Kalaupun tidak, berarti ini bisa kamu gunakan. Ya. Ini supaya besar ya. Supaya besar. Jadi apa? Jadi langkah-langkah tadi inilah hasilnya. Ayo, jelaskan teman-temannya lagi. Jadi langkah-langkah yang tadi ini dari hasil yang kami buat. Oke, perhatikan ke depan. Jadi dengan langkah-langkah dari ChatGPT tadi membuat prompt, lalu mereka copy, mereka buat lagi di Canva, maka menghasilkan poster yang seperti ini. Ini apabila kamu mau mengedit kembali, artinya mengedit itu menambahkan atau mengurangi ataupun sesuatu yang kamu rasa, oh ini kayaknya terlalu berlebihan, bisa dihapus. Oh ini masih perlu ditambahkan, silakan. Mau gambarnya lebih seperti apa lagi, silakan. Bisa diedit di Canva seperti itu. Tetapi intinya penggunaan AI pada Canva itu sudah kamu lakukan, ya toh? Penggunaan AI tadi di ChatGPT dan juga pada Canva sehingga menghasilkan poster yang seperti ini, itu adalah bukti nyata bahwa kita telah menerapkan kolaborasi aplikasi kecerdasan artifisial atau AI. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sabar dulu, sabar. Ada yang mau ditanyakan nggak kepada mereka ini? Ada yang mau ditanyakan tidak kepada mereka? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Silakan duduk. Ibu mau satu kelompok lagi ya?
Ayo, maju ke depan. Ayo. Sini. Ayo. Ayo, berempat, ayo. Ayo sini. Ya. Tapi nggak bisa ditambah ke depan, toh nggak pernah dari HP, bukan aja deh. Iya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Karena teman presentasikan hasil kerja kami. Ya. Pada teman itu sebagai kita yang melakukan. Ya. Kami akan menunjukkan gambar atau poster yang telah kami. Mungkin, oke. Karena mereka menggunakan HP, jadi kita tidak tayangkan di depan ya. Kita langsung aja lihat di HP-nya teman kita ya. Oke. Jadi ini gambar yang kami edit pada aplikasikan. Oke. Ini gambarnya ya teman-teman, bisa lihat ya. Temanya mereka mari jaga kebersihan bersama-sama ya. Oke, bisa dijelaskan tadi pertamanya kalian itu seperti apa, baru bagaimana sehingga menghasilkan poster yang seperti itu. Tadi pertama kami menggunakan aplikasi Cici untuk mencari langkah-langkah dalam proses pembuatan poster. Cici ya. Yang kami dapatkan tadi yang pertama judul, setelah judul Bukan, tidak apa-apa, kita baca. setelah judul ada juga produk dan tujuan. Iya. Judul yang kami tulis di sini, mari jaga kebersihan bersama-sama. Setelah itu, Produk. baca sudah. Apa lagi? Selanjutnya, Tujuan yang kami terapkan adalah menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan pada sampah ada berbagai jenis sampah organik, contohnya sampah plastik atau sampah lainnya. atau sampah. Setelah itu, baru dari Cici ke Canva. Jadi di copy kalimat yang from dari Cici tadi dipindahkan ke Canva. Berarti sama dengan yang tadi ya, menggunakan Canva AI juga ya. Baru dihasilkanlah poster yang seperti itu. Tapi kalian ada edit lagi tadi? Ada ya? Edit lagi kata-katanya, gambarnya lagi kalian edit supaya kelihatan lebih bagus lagi sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk temannya. Baik, apa yang sudah disampaikan oleh mereka di Nicodemus dan teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak teman-temannya? Sudah pas? Maria Dona ada yang mau ditanyakan? Oke, pas ya? Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Terima kasih ya. Baik. Tadi ya, kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Kita sudah selesai membuat sebuah produk. Produk apa? Poster ya. Produknya yaitu tentang kolaborasi AI di dalam tugasnya kalian secara spesifik. Kalian sudah menerapkan, kalian juga sudah maju lagi ke depan, hasilnya juga bagus-bagus dan kalian sudah mengerti bagaimana cara menggunakan AI tersebut. Ternyata benar. Dengan adanya AI memudahkan pekerjaan kita, ya kan? Tetapi ingat, jangan lurus-lurus. Apa yang dihasilkan AI nggak boleh lurus-lurus langsung kita ambil. Jangan karena kita malas tadi, resikonya kan? Jadi kita malas, kita nggak boleh edit lagi. Ya, maunya yang ekspres, maunya yang cepat-cepat.
cepat, jadi kita pakai terus. Padahal kan masih bisa kita edit, kita percantik, kita buat yang lebih bagus. Ya, nah itu dia. Oke, ice breaking tadi kita sudah ice breaking ya. Masih mau lagi ice breaking? Cukup. Oke, baik. Nah, kita sampai di kesimpulan pembelajaran. Ya. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita mulai dari tadi sampai dengan saat ini? Ya, kesimpulannya kita sudah belajar tentang AI. Ya. Tentang kolaborasi AI, ya kan? Ini kan? Ya toh? AI itu ngapain dia? Membantu manusia di dalam apa? Ayo, tadi yang kita lakukan di dalam membantu manusia di dalam segala hal, ya, segala bidang. Bisa bidang apa saja tadi? Ya, kamu sebagai seorang pendidik memudahkan kamu di dalam mengerjakan tugas. Saya juga sebagai guru memudahkan saya di dalam saya membuat persiapan untuk mengajar kalian. Bahan-bahannya bisa saya cari di AI. Ya, itu dia. Nah, kolaborasi intinya begini, bahwasanya AI itu bukan menggantikan peranan manusia, tidak. Ya, manusia itu adalah yang menggunakan AI, yang mengarahkan AI, ya. Tetapi AI memudahkan manusia dalam hal membantu dia. Jadi kita tidak boleh sepenuhnya menyerahkan segala-galanya, apapun jawabannya tanya AI aja lah, gitu. Akhirnya lama-lama kita punya kognitif ini, punya pikiran ini nggak maju-maju kan, karena kita nggak menggunakannya. Kita bergantung pada si AI tadi. Jadi kita malas, jadi kitanya nggak punya isi di sini. Sementara AI semakin lama semakin mengupgrade dirinya, ya kan? Iya. Nanti lama-lama dia jadi lebih pintar dari kita. Gitu ya. Jangan sampai ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari belum begitu. Sekarang apa-apa saya mau pergi ke kantor bupati misalnya, dari rumah saya di Jalan Melati, saya mau pergi ke kantor bupati, nggak ada ojek nih, saya punya aplikasi Grab atau punya aplikasi Maxim, itu kan dulu menggunakan AI, ya toh? Saya lapar nih, hujan, ada aplikasi, datang nanti si bapak gojeknya itu, si bapak driver yang ngantarin makanan, saya bayar, ya kan? Sekarang semuanya serba canggih, memudahkan kita tadi, sama mengefisiensi waktu. Nah, jadi refleksi pembelajaran kita pada hari ini, ya, AI adalah alat, manusia pengarahnya. Untuk itu bijaklah dalam menggunakan AI. Nah, sebelum Ibu tutup refleksi pembelajaran kita, proses pembelajaran kita selama 2 jam pembelajaran ini, kira-kira apa yang mau disampaikan? Refleksi itu seperti ini. Ibu menjelaskan, kamunya mengerti tidak? Pembelajaran Ibu seperti apa? Bosan? Tidak. Menyenangkan? Menyenangkan. Yang Ibu sampaikan seperti apa? Nah, coba 1-2 orang silakan menjelaskan refleksi kita pada siang hari ini. Ayo. Silakan, Maria Dona. Dari refleksi yang saya berikan, yang pertama, saya ingin menganggap ini saya diri sendiri, karena saling bertemu dan juga mengatur. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan juga menurut saya lengkap, detail, kemudian sudah saya pahami. Setelah itu, yang saya suka dari pelajaran ini adalah ada ICT. Oke, terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan. Baik, yang berikutnya Biru. Oh iya, kamu sayang. Ya. Yang saya sudah belajar di AI ini, belajar di sini, mengenal bagaimana tentang AI dan mempelajari materi dari AI. Oke, baik. Terima kasih. Kata kamu, Andri,
dia bingung ini tuh sebenarnya ngapain gitu, tujuannya AI ini tuh apa. Oh ternyata setelah belajar AI dia jadi lebih mengerti bahwasanya AI itu mempermudah kita sebagai manusia ya dalam pekerjaan kita seperti itu ya. Ada lagi Niko, silakan berikan refleksi Niko. Ya Niko dari tadi Niko suaranya cuma ada ini dulu. Ayo Niko, bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah materinya kamu suka? Menjadi lebih tahu setelah belajar ini. Ayo Niko, bagian mana yang kamu suka? Kita kasih tahu. Ayo. Pelajaran hari ini saya suka karena bisa mengajar kami dengan baik. Karena ibu bisa mengajarkan dengan baik. Terus materinya bagaimana tentang AI tadi? Kamu udah paham? Udah ya? Oke. Baik. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk semangat kita. Baik. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau menyampaikan dulu, jangan lupa belajar lagi di rumah. Kuisisnya tadi yang masih belum lengkap nanti bisa dilanjutkan di rumah, ya. Tugasnya tadi nanti silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai catat tadi, silakan dikumpulkan. Lalu jangan lupa untuk belajar lagi tentang AI ini. Minggu depan kita kembali lagi dengan materi pembelajarannya lainnya, ya. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengikuti proses pembelajaran ini dari awal hingga dengan selesainya, ya, hingga dengan selesainya kegiatan kita hari ini. Ibu mohon maaf, mungkin ada kata atau perbuatannya tanpa sengaja telah Ibu ucapkan, ya. Sampai ketemu. Kita tutup dengan doa. Ibu minta Grace, kamu pimpin doa lagi Grace untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Ayo, ambil kita berdoa. Teman-teman sekalian, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.